bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat gelap ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Mari kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur nomor 96 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita naikkan satu pujian, mulia bagi Allah. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami yang di surga. Jikalau pada saat ini kami punya kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji nama-Mu.
Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan ajar kami melalui ibadah kami pada hari ini, kami boleh disegarkan kembali kerohanian kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pula pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap jalannya ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita masuk dalam rangkaian ibadah pengakuan dosa. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Mari kita mau menundukkan kepala kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita. Kita angkat sebuah pujian, Murnikanku. Tertunduk malu, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Murnikanku di hatiku, agar ku tersadar mendekat denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba
Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita akui segala kesalahan, segala dosa, kelemahan kita. Perbuatan-perbuatan kita yang mungkin selama ini kita lakukan dan seringkali menyakiti hati Tuhan. Mari dengan kerendahan hati, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi, mengambil waktu untuk berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Engkau Allah yang mengetahui setiap isi hati kami ya Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi daripada Engkau Tuhan. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami seringkali mendukakan hati Tuhan melalui apa yang kami katakan, melalui apa yang kami lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tahu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami masih begitu egois, kami masih mementingkan diri kami sendiri, kami tidak mengasihi sesama kami seperti yang Engkau mau. Terlebih ya Tuhan, mungkin kami seringkali gagal untuk mengasihi Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan, kami boleh terus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh menghidupi hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mari saat ini kita bersama segala umat di segala zaman, segala abad, kita akan mengiklarkan pengakuan iman Kristen kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita sama-sama menyiapkan hati untuk masuk di dalam persembahan. Persembahan akan dijalankan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Yang kedua, boleh uang Bapak Ibu Saudara-saudara boleh dimasukkan ke dalam amplop dan boleh diserahkan kepada Saudari Lili pada jam dinas jam kerja ya, dari hari Selasa sampai hari Sabtu di gereja. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Sepanjang Jalan Anugerah dalam bahasa Mandarin.
是我的主，因我就是一路靠山坡的谷，多是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生。Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh punya kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik yang ada pada diri kami untuk dapat Engkau pakai seluas-luasnya di dalam memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bukan hanya mempersembahkan harta kami, tapi secara khusus kami mau mempersembahkan tubuh jiwa raga kami, agar dapat Engkau pakai seluas-luasnya ya Tuhan, sebebas-bebasnya, agar kerajaan Tuhan boleh dipermuliakan di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan pimpin dan Tuhan berkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan hati sebagai hamba. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita seperti hati hamba yang mau turut, yang mau setia pada perintah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat
pun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala yang punya itu milikku, itu milikku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya saat ini kami boleh punya hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin baik pembicara maupun kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh sama-sama diajar oleh firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur karena kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan dibantu dengan Alkitab suara. Tapi saya harap Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing dan membacanya. Sehingga Alkitab suara akan membantu kita untuk membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita, Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi COVID-19, saya yakin banyak di antara kita yang sering berpergian menggunakan pesawat terbang. Ketika kita naik pesawat terbang, sebenarnya hal yang wajar ketika ada turbulensi atau guncangan. Itu terjadi karena ketebalan awan yang harus dilalui oleh pesawat kita. Namun Bapak Ibu Saudara, suatu kali dalam sebuah penerbangan Sichuan Airlines menuju ke Lhasa di daerah Cina, turbulensi itu ternyata menyebabkan kaca depan pesawat itu pecah dan co-pilot pesawat itu hampir terlempar keluar dari badan pesawat. Apa yang terjadi? Apa yang membuat co-pilot ini hampir terlempar keluar dari badan pesawat? Ternyata itu adalah karena pada waktu itu co-pilot tidak menggunakan sabuk pengamannya. Memang Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita tahu, ketika kita itu sedang naik pesawat, kalau memang sudah mencapai ketinggian tertentu dan pesawat itu sudah stabil, kita diperbolehkan untuk melepaskan sabuk pengaman kita. Bahkan kadang pramugari itu lalu lalang gitu ya untuk jualan makanan. Tapi waktu itu sesungguhnya kapten dan juga co-pilot pesawat ini, pilot dan co-pilot pesawat ini sudah melihat adanya retakan di kaca jendela depan pesawat. Sudah ada nih bahaya yang akan mengancam gitu ya. Tapi mereka tidak dengan sigap segera menggunakan sabuk pengamannya. Sehingga akhirnya co-pilot itu hampir terlempar keluar dari badan pesawat. Untungnya sang kapten pilotnya itu bisa menyelamatkan co-pilot ini. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sebenarnya sedang menggambarkan ketika kita sedang menganggap sepele, menganggap enteng sesuatu yang sebenarnya penting, walaupun mungkin simple begitu ya. Kita nggak tahu bahwa kedepannya mungkin akan ada sesuatu hal yang terjadi. Kalau kita tidak berjaga-jaga, apalagi kalau bahaya itu sudah di depan mata, bisa saja sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan kita tidak duga itu akan terjadi. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dan termasuk kehidupan kerohanian kita. Ada banyak hal yang akan kita hadapi, namun yang kita hadapi ini bukan hanya sekedar hal-hal yang tampak dari mata atau secara fisik bisa kita sentuh. Tapi bagaimana keinginan dan sikap hati kita ketika menghadapi godaan, pencobaan, untuk meninggalkan Tuhan, untuk hidup bagi diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita seharusnya menghadapi godaan atau pencobaan tersebut yang mungkin saja terjadi supaya kita itu tetap kuat di dalam Tuhan, kita itu tetap setia mengikut Tuhan. Kisah yang baru saja kita baca tadi, Matius 26 ayat 36 sampai 46 itu dituliskan di dalam 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tapi kisah dalam kitab Matius ini termasuk yang paling lengkap untuk menggambarkan bagaimana perasaan Yesus, bagaimana pergumulan, bagaimana kesedihan dan ketakutan yang Yesus alami di Taman Getsemani, tepat sebelum Yesus itu akan ditangkap untuk diadili dan disalibkan.
Dan ketika di Taman Getsemani itu pun Tuhan itu tidak sendiri. Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya juga. Dan secara khusus 3 murid yang paling dekat dengannya itu juga diajak. Hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana pergumulan perasaan yang dialami oleh Yesus dan juga para murid, secara khusus 3 murid yang ikut Yesus waktu itu di Taman Getsemani. Mari pertama-tama kita melihat dari sisi Yesus terlebih dahulu. Saudara, Yesus itu mengetahui bahwa saat kematiannya itu tuh sudah dekat. Dan dia itu sedang ada di dalam keadaan yang sangat sedih. Matius menggambarkan dengan cukup jelas di dalam ayat yang ke-38. Dan perasaan yang Yesus gambarkan di dalam ayat ke-38 diyakini oleh banyak penafsir menggunakan kata yang sama seperti yang dituliskan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 dan 43. Kata ini menggambarkan satu perasaan depresi, satu perasaan sedih yang luar biasa, perasaan ingin sekali lari, kabur dari waktu itu. Kalau bisa tidak usah melalui waktu tersebut. Perasaan yang seperti ini yang juga kita bisa lihat sebenarnya dari doa-doa yang Yesus naikkan. Yesus itu tahu bahwa dia itu akan menanggung seluruh dosa manusia. Dan itu akan membuat Allah Bapa memalingkan muka daripadanya. Kita saja sebagai manusia yang terbatas, kita itu tuh tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, kita pun kadang bisa merasa depresi, stres luar biasa atau sedih begitu ya. Apalagi Yesus yang tahu apa yang akan dia hadapi di depan. Dan kita juga melihat kitab Matius mencatat doa-doa yang dinaikkan oleh Yesus. 3 kali Yesus berdoa dan 3 doa itu juga dicatat oleh Matius. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat kitab Markus dan Lukas, mereka tidak mencatat ketiga-tiganya. Mereka mencatat salah satu atau 2 doa Yesus dan kemudian menjelaskan apa yang terjadi setelah itu. Tapi Matius itu menjelaskan begitu ya, satu persatu doa yang Yesus naikkan, dan kita bisa melihat ada sebuah tahapan dalam doa Yesus itu, bahwa semakin dia berdoa, semakin dia juga siap untuk menuju kepada salib itu sendiri. Dalam doanya yang pertama di ayat 39, Yesus itu memohon supaya cawan itu bisa lalu daripadanya. Bapak Ibu Saudara, cawan di sini itu sedang menggambarkan murka Allah karena dosa manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menanggung murka Allah itu, Bapak Ibu Saudara, selain Yesus sendiri. Dan Yesus itu harus menanggung itu semua. Dia harus merasa ditinggalkan, merasa benar-benar sendiri saat dia itu menanggung murka Allah itu. Bukan suatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sebenarnya ini adalah sebuah perasaan yang wajar, permintaan yang wajar ketika Yesus itu memohon cawan ini lalu daripadanya. Tapi kita melihat dalam doa yang kedua dan yang ketiga bahwa Yesus menyadari cawan ini tidak akan mungkin berlalu kecuali Yesus menghadapinya, kecuali Yesus meminum cawan itu. Di dalam ketiga doa ini kita melihat ada satu hal yang sama yang terus Yesus ulang, yaitu supaya kehendak Tuhan yang tetap jadi. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. 3 kali Yesus berdoa dan 3 kali Yesus mengatakan hal ini. Ini menjadi sebuah penekanan dari doa yang Yesus ajarkan kepada para murid dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus meneladankan kepada setiap kita, murid-muridnya di zaman ini juga, bahwa di dalam pergumulan yang berat sekalipun, Yesus tetap ingin agar kehendak Allah yang jadi. Di dalam perasaan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, perasaan depresi sedih yang luar biasa inilah, Yesus itu mengharapkan ketiga murid yang dekat dengannya itu untuk bersama-sama dengan dia berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mengharapkan para murid ini boleh mendukung Yesus di dalam moral, bersama-sama berdoa, bersama-sama bergumul dengan Yesus pada waktu itu. Tapi kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Para murid gagal untuk mendukung Yesus. Para murid gagal untuk berjaga-jaga dan berdoa dengan Yesus. Mereka tertidur ketika Yesus justru sedang berdoa. Beberapa penafsir meyakini bahwa pada waktu itu para murid itu sebenarnya sedang kelelahan secara fisik.
Karena beberapa waktu terakhir sebelum pada saat itu di Taman Getsemani, para murid ini kan terus harus mendengar cerita, mendengar perkataan Yesus bahwa dia itu harus mati. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai guru gitu ya, itu adalah orang yang diandalkan oleh para muridnya. Sehingga ketika mengetahui gurunya itu tuh harus mati, itu bukan suatu hal yang mudah. Mungkin ini sama halnya seperti kalau kita harus tahu salah satu anggota keluarga kita tuh mungkin menderita penyakit yang parah sekali yang mungkin menyebabkan kematian. Padahal anggota keluarga kita ini adalah orang yang kita andalkan, orang yang sangat menolong keluarga kita untuk tetap bertahan. Jadi ada sebuah guncangan baik secara mental yang membuat para murid secara fisik itu juga lelah. Dan Yesus tahu Bapak Ibu Saudara tentang perasaan para murid ini. Yesus tahu. Tapi tetap Yesus itu ingin murid-murid itu berjaga-jaga. Yesus tahu kita bisa melihat dari ayat 40 dan 41. Yesus mengatakan bahwa roh itu memang penurut tetapi daging itu lemah. Ini sama seperti setiap kita yang sebenarnya tahu apa hal baik yang harus kita lakukan. Tapi secara fisik, ketika fisik kita itu lemah, kita tidak melakukannya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu sebagai orang-orang Kristen seharusnya kita itu bersaat teduh. Seharusnya kita memberikan waktu untuk berdoa. Tapi seringkali pada akhirnya, karena kalau pagi masih ngantuk, kalau malam sudah terlalu lelah, habis bekerja, habis sekolah online, habis kuliah online. Dan akhirnya kita tidak bersaat teduh. Itulah juga yang Yesus sebenarnya sedang gambarkan kepada para murid. Yesus tahu fisik para murid itu lemah. Tapi para murid tetap harus berjaga-jaga. Para murid tetap harus waspada secara rohani. Karena Yesus tahu apa yang akan para murid alami setelah ini. Itu sebabnya Yesus mau para murid untuk berjaga-jaga. Kita melihat dalam perikop-perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dalam pasal-pasal sebelumnya di dalam Matius, kita bisa melihat bahwa para murid itu begitu berapi-api ketika Yesus mengatakan dia harus ditangkap, dia harus diadili, dia akan mati. Mereka berapi-api untuk mengatakan bahwa mereka akan setia ikut Yesus apapun yang terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa, kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Ketika Yesus ditangkap, para murid kabur. Bahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Itulah yang Yesus sudah ketahui sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Pencobaan itu yang akan dihadapi oleh para murid. Dan sayangnya dalam ayat ke-45 dikatakan, waktu untuk para murid memohon pertolongan kekuatan dari Tuhan supaya mereka bisa berjaga-jaga dari pencobaan itu tuh sudah habis. Saatnya mereka untuk menghadapinya dan ternyata mereka tidak bisa meresponi pencobaan itu dengan tepat. Karena mereka tidak berjaga-jaga. Karena mereka tidak berdoa. Sementara kita melihat seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga. Yesus yang awalnya bergumul begitu rupa. Yesus yang awalnya sangat ingin cawan ini lalu tanpa dia harus meminumnya. Karena dia berjaga-jaga dan berdoa. Pada akhirnya Yesus menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Dia meminum cawan itu. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia menjadi pendamaian bagi kita. Orang-orang yang berdosa. Dengan Allah. Kita yang awalnya berdosa. Ditebus oleh darah Kristus. Dan pada akhirnya kita punya relasi yang baik dengan Allah. Dan saat ini ketika kita bisa beribadah. Ketika kita bisa mendengarkan firman. Itu semua adalah karena Yesus meminum cawan yang harus dia minum. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak akan lepas dari yang namanya pencobaan. Bukan Yesus sengaja memberikan pencobaan kepada kita, begitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, tapi dalam kenyataannya, iblis tidak pernah senang kalau kita anak-anak Tuhan itu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Iblis itu ingin supaya kita itu hidup untuk diri kita sendiri aja. Gak usah mikirin tentang Tuhan. Kita hidup sesuka hati kita saja. Tidak usah memikirkan tentang Tuhan itu sukanya apa. Itu yang iblis inginkan. Dan itu sebabnya dia terus menggoda kita.
terus mencobai kita dengan berbagai macam hal yang sangat mengenakan untuk kita, yang sangat menguntungkan untuk kita. Iblis tidak mau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yesus di akhir hidupnya sekalipun, dalam pergumulannya di Getsemani, ketika dia sangat ingin untuk melalui cawan itu tanpa dia harus meminumnya, dia tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Dan oleh sebab itu Yesus pun memperingatkan para murid dan setiap kita untuk berwaspada, untuk berjaga-jaga. Paulus mengatakan kepada jemaatnya yang ada di Efesus bahwa hidup kita, perjuangan kita di dunia ini tuh bukan hanya melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu yang kita lawan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan sekedar melawan seseorang yang bisa kita lihat secara mata atau bisa kita raba, tapi kita melawan roh-roh jahat. Dan inilah peperangan rohani kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk berjaga-jaga. Dan cara yang paling mudah yang Yesus katakan, bahkan Yesus teladankan, adalah dengan berdoa. Ketika kita berdoa, kita punya kemampuan, kekuatan dari Tuhan untuk boleh melalui pencobaan yang harus kita alami. Kita pun bisa melihat kisah hidup Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama tahu bahwa iblis itu tidak suka melihat kesetiaan Ayub kepada Allah, dan oleh sebab itu dengan izin Allah, iblis mencobai Ayub. Dia harus menderita sakit, dia harus kehilangan harta dan bahkan anak-anaknya. Dia bahkan harus dicemooh oleh istrinya sendiri dan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi Tuhan tahu Ayub tidak akan meninggalkan imannya. Karena Ayub memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Ketika dia harus menghadapi pencobaan itu satu demi satu, yang Ayub lakukan adalah dia berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia terus tanya, ngobrol sama Tuhan di dalam doanya. Tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Doa memampukan kita untuk bertahan di dalam pencobaan yang mungkin Tuhan izinkan untuk terjadi. Doa terus-menerus membuat hati kita juga terus berwaspada untuk menghadapi pencobaan. Pada akhirnya, Ayub menjadi teladan setiap kita dalam menghadapi pergumulan. Hidup Ayub tetap dipakai Tuhan untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Setidaknya, iblis melihat bahwa tidak semudah itu untuk menggoda, untuk mencobai anak-anak Tuhan yang punya relasi dekat dengan Tuhan, karena hatinya selalu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu, kehidupan rohani kita itu tuh bisa diumpamakan seperti sebuah pohon yang kalau dapat sinar matahari dan air yang cukup akan bertumbuh besar dan tinggi. Dan semakin tinggi, semakin besar pohon itu, semakin banyak angin yang akan menerpa pohon itu. Tapi selama pohon itu mendapatkan air dan mendapatkan sinar matahari, maka akarnya itu akan menancap kuat dan membuat pohon itu tuh tidak mudah untuk tumbang. Demikian juga kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Selama kita itu berjaga-jaga, kita itu membaca firman Tuhan setiap hari, kita berdoa, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita tidak melewatkan pertemuan ibadah kita, maka kita itu juga akan kuat di dalam Tuhan. Ketika datang pencobaan, pergumulan, masalah yang mungkin mau merobohkan iman kita, kita tetap kuat, kita tidak akan mudah tumbang. Karena kita bisa memegang janji firman Tuhan. Kita pun bisa menjadi rekan bagi keluarga kita, atau bagi sahabat-sahabat, atau tetangga, atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi permasalahan. Karena kenapa? Kita kuat dalam kehidupan rohani kita. Kita terus berjaga-jaga untuk pencobaan-pencobaan yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu bisa datang dari mana saja. Bisa dalam kehidupan pekerjaan, pilihan untuk korupsi atau tidak, untuk menyuap atau tidak, mau yang mudah atau mau yang sulit.
Ketika sekolah, bagaimana ketika sekolah online sebenarnya kita bisa aja buka Google untuk nyontek jawaban-jawaban dari PR atau ulangan. Apakah itu yang akan kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita meresponi godaan-godaan, pencobaan-pencobaan yang mungkin sedang iblis lakukan gitu ya kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita jalani kehidupan kita dengan terus berjaga-jaga. Mari kita sungguh-sungguh memelihara kehidupan rohani kita. Sehingga ketika pencobaan datang kita itu tidak mudah tumbang. Tapi kita akan tetap bertahan karena keyakinan kita bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan. Hidup kita sebagai orang Kristen seharusnya hidup mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Namun memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu kita perlu untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Supaya Tuhan menolong kita agar dapat melakukan kehendaknya dalam kehidupan setiap kita. Dan apapun yang kita lakukan itu memperkenankan dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami akan terus digoda oleh iblis. Iblis tidak pernah suka melihat kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup untuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui kehidupan rohani kami, melalui disiplin rohani kami, melalui ibadah, pembacaan firman, doa-doa yang kami naikkan. Biarlah itu semua boleh menolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang kami lakukan pun boleh memuliakan Tuhan. Mohon Roh Kudus ingatkan kami akan firman ini. Sehingga setiap waktu, setiap saat kami mau untuk terus berjaga-jaga. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Engkau yang boleh memberkati setiap pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kalau kita masih boleh beribadah bersama-sama pada hari ini. Saya berdoa agar setiap kita tetap dalam keadaan yang sehat, walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul, bahkan mungkin ada yang sedang bergumul dengan kesehatan. Saya percaya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, dan biarlah kita tetap teguh beriman kepada Tuhan. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, mari Bapak Ibu Saudara, dalam minggu-minggu ini, dalam minggu persiapan menuju Paskah, kita boleh kembali merenungkan bagaimana kasih Allah kepada setiap kita, di dalam perenungan pribadi kita, di dalam waktu saat teduh pribadi kita. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya tekankan. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara kita tetap memberikan waktu setiap hari Rabu jam 6:30 malam untuk mengikuti persekutuan doa Rabu malam. Lewat YouTube GKY Mangga Besar, kita boleh bersama-sama dengan saudara kita seiman di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah padatnya pekerjaan kita boleh menenangkan hati kita untuk kita boleh kembali lagi berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Kemudian pengumuman yang kedua adalah tentang Paskah Sekolah Minggu. Bapak Ibu Saudara, tanggal 4 April di hari Minggu jam 11:30 siang, Sekolah Minggu GKY Jambi akan mengadakan Paskah bersama-sama melalui Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh untuk mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Paskah Sekolah Minggu ini. Dan boleh juga mengajak anak-anak yang lain, entah itu keponakan atau mungkin juga tetangga, anak tetangga begitu ya. Kalau Bapak Ibu berkenan boleh juga mengajak mereka untuk mengikuti Paskah Sekolah Minggu ini. Kita akan dilayani bersama oleh Pendeta Wendy dan kita akan sama-sama merayakan Paskah. Dan untuk anak-anak Sekolah Minggu GKY Jambi secara khusus akan ada aktivitas yang kita lakukan bersama-sama setelah acara perayaan Paskah itu. Sehingga diharapkan anak-anak boleh makan dulu sebelum kita Paskah begitu ya. Anak-anak boleh makan dulu. Jadi waktu mungkin nanti selesainya agak siang, anak-anak itu tidak menjadi kelaparan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu untuk Paskah Sekolah Minggu. Dan untuk pengumuman yang lainnya, Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam tayangan setelah ibadah ini. Saya terus mengingatkan kita untuk bersama-sama boleh mengikuti ibadah setiap minggunya. Mari kita ikuti dengan sikap hati
yang baik, kita boleh mempersiapkan diri dengan baik juga untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah ayat pengutusan yang diambil dari Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh tolong kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus berjaga-jaga dan berdoa. Kami mau terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami dalam vaksinasi yang sedang berlangsung ya Tuhan saat ini. Tuhan yang boleh pimpin, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga boleh menolong setiap kami jemaat-Mu Tuhan untuk juga tetap boleh beriman kepada Tuhan di dalam apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus boleh menyertai setiap kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.